uji satu pihak. Nah, ini yang membedakan uji dua pihak dan satu pihak itu tandanya ya. Apakah kita ingin membedakan secara total, berarti total ya, dua pihak. Kalau ingin membedakan secara sepihak, baik pihak kiri atau pihak kanan, berarti ya ujinya one tile test atau uji satu pihak. Oke. Ini contoh yang kedua nih. Salah satu sekolah ingin meneliti rata-rata IQ para siswanya. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dengan cara dilaksanakan tes IQ pada siswa kelas 3, di mana sebelumnya pihak sekolah memperkirakan bahwasanya IQ para siswanya rata-rata adalah 110. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak 30 siswa dan diperoleh data IQ sekian. Oke. Soal yang kedua ini, berapa variabel? Itu dulu ya, kalau Anda tidak bisa memperkirakan ini berapa variabel, nah itu nanti susah dalam menjawab soalnya nanti ya, atau menjawab risetnya ya. Jadi ketika Anda mau meneliti, baik itu skripsi atau yang lainnya, Anda harus paham betul yang Anda teliti itu berapa variabel, seperti itu ya. Baik, silakan dijawab dulu. Ini berapa variabel ini? Satu variabel bukan, Pak? Satu ya? Apa variabelnya? Apa dia? Teliti rata-rata IQ para siswa. Ya, berarti tentang IQ ya. IQ siswa itu variabelnya ya. Jadi seorang peneliti ini ingin mengetahui benar nggak sih rata-rata IQ siswa kelas 3 itu 110 gitu. Dikumpullah data seperti ini. Ya. Nah, caranya tadi ya kita komputasi datanya ke SPSS kembali nanti ya. Baik, sebentar saya sedang mempersiapkan datanya. Saya akan munculkan kembali SPSS-nya ya. Oke, saya ketik di sini aja ya, samaan ya. Kita ke variabel view, nambah variabel aja, Y. Itu IQ siswa ya. Ya, taruh sini, tinggal paste. Ya, oke, ini IQ siswanya. Oke. Nah, sekarang kita uji dengan nilai tertentu ya. Tadi itu adalah nilainya dengan IQ 100 berapa? 110 ya. Iya, Pak. IQ-nya 100 ya 110 value-nya ya. Oke, berarti tinggal analyze itu kan. Terus compare mean, kemudian pilih one sample di tes. Oke, kita geser, masukkan IQ siswa, nilainya tadi 110, baru oke. Ya.
Nah, ini hasilnya di sini ya. Hasilnya di sini. One sample t-test. One sample t-testnya ya. Baik, saya akan kembali ke slide. Ini slide-nya. Oke. Nanti kita coba di sini soalnya kan kalau yang soal pertama itu menggunakan uji dua pihak untuk hipotesisnya. Nah, ini coba ujinya uji satu pihak ya. Ini pihak kiri dulu. Nah, ini kalau pihak kiri begini. Uji pihak kiri ya atau arah kiri. Ini uji satu pihak ya. Ada pihak kiri dan pihak kanan. Salah satu pihak saja. Nah, H0-nya itu mu-nya lebih besar sama dengan 110. Itu pihak kiri ya. Atau rata-rata skor IQ siswa lebih besar atau sama dengan 110. Nah, ini ciri khas dari uji satu pihak ya. Tidak menggunakan sama dengan ya. Terus HA-nya mu kurang dari 110. Nah, berarti kan sebelah kiri kan. Rata-rata skor IQ siswa lebih kecil dari 110. Nah, kita lihat mana nih yang diterima ya. Kriterianya boleh pilih salah satu untuk pengambilan keputusannya. Boleh menggunakan T-hitung, boleh juga menggunakan P-value ya, P-value. Oke, ini cara menganalisis di SPSS-nya. Nah, ini dapat nih. Nah, ini kan T-hitungnya kalau pakai T-hitung berarti ini 10,072. Kalau ingin menggunakan signifikansi ini 0,000 ya. Oke. Seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Kita menggunakan signifikansi aja lah. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansinya 0,000 karena signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima tentunya. Artinya rata-rata skor IQ siswa kelas 3 lebih rendah dibandingkan dengan skor yang diperkirakan yaitu 110. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, barangkali ada pertanyaan. Halo, yang lain, Ayu, Dea, ini iPhone 13 siapa ini? iPhone 13 ini. Kok nggak salah. Ah? Silakan, barangkali ada pertanyaan ya. Itu tadi pihak kiri ya, kita coba pihak kanannya. Nah, ini contohnya beda lagi nih ya. Ini masih uji T1 sample t-test ya. Masih uji T1 sample t-test. Ini kasus lagi nih contohnya nih. Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa Inggris bagi para dosen, maka seluruh lembaga pengembangan bahasa asing mengadakan pelatihan atau kursus TOEFL selama 6 bulan. Pengelola lembaga tersebut ingin mengetahui apakah kemampuan penguasaan bahasa Inggris para dosen yang mengikuti kursus tersebut sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan, yaitu rata-rata skor TOEFL para dosennya itu minimal 450. Kemudian data diambil seluruh dosen, total sampling random ya, maksudnya menggunakan sampel 30 dosen, hasilnya seperti ini. Oke. Kita kembali ke SPSS berarti ya.
Oke. Oke ya. Bentar. Oke, spesies. Sudah terlihat spesiesnya ya? Sudah, Pak. Oke, saya cantumkan data yang ketiga di sini ya. Nah, itu tinggal dikasih Z. Terus skor TOEFL ya berarti ya. Dosen. Itu kan. Oke. Seperti biasa ya. Analyze. Compare mean. One sample di tes. IQ-nya dipindahkan. Kita masukkan skor TOEFL dosen. Berapa? Skornya berapa tadi value-nya? Perkiraannya. 450 ya. Oke. Nah, ini udah dapat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini T-hitungnya. Ini nilai dari p-value-nya ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Hasilnya sudah terlihat. Nah, ini kita gunakan hipotesis pihak kanan ini ya. Kita gunakan hipotesis pihak kanan itu H0-nya itu mu kurang dari sama dengan 450 atau rata-rata skor TOEFL para dosen lebih kecil atau sama dengan 450 dengan HA-nya mu lebih besar dari 450 atau rata-rata skor TOEFL para dosen lebih dari 450 ya. Caranya silahkan boleh pilih salah satu, boleh pakai tabel, boleh pakai signifikansi. Ya. Oke. Halo? Masih terhubung? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya, bentar ya. Oh, share-nya hilang ya. Nah, ini ya. Kelihatan slide-nya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, ini tadi kan 0,017 ya. Nah, ini kita gunakan yang nilai signifikansi ya. Pada kasus ini terlihat bahwa nilai signifikansi 0,017. Di mana kasus ini menggunakan uji satu pihak atau one sample di tes ya. Maka signifikansi 0,017-nya itu dibagi dua. Karena kan one one tail test ya. Jadi 0,0085 ya.
Karena kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan berarti H diterima. Artinya rata-rata skor TOEFL para dosen lebih besar dari 450. Dengan kata lain berarti berhasil ya lembaga tersebut untuk meningkatkan skor TOEFL para dosennya. Seperti itu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Sudah 3 soal yang diajukan dan 1 uji T1 sampel T-test baik menggunakan uji 2 pihak maupun uji pihak kiri atau pihak kanan ya. Nanti tolong di rumah di latihan secara terus-menerus ya untuk lebih apa istilahnya lebih mudah ya dengan menggunakan SPSS seperti itu ya. Baik, silakan kalau ada yang bertanya sebelum saya closing karena ini cukup ya teorinya untuk pertemuan kali ini tentang one sample T-test. Tinggal Anda berlatih di rumah ya. Nanti slide-nya saya akan share ke grup masing-masing ya. Dan juga video yang saat ini saya akan record ya dan akan saya publish kembali. Dan Anda silakan bisa melihatnya berulang kali ya, seperti itu.